Halo Ibu dan Bapak Guru sekalian, apa kabar? Nah, kali ini kita akan sama-sama membedah sesuatu yang penting banget, yaitu peta kompetensi baru untuk pendidikan anti korupsi. Tapi tenang, kita nggak akan ngomongin teori yang rumit ya. Justru kita akan fokus ke gimana caranya kita bisa menghidupkan peta ini di dalam kelas kita sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, yuk kita resapi dulu pemikiran yang luar biasa dari salah satu bapak bangsa kita, Bung Hatta. Kata beliau, kurang cakap itu bisa diperbaiki dengan pengalaman, tapi kalau tidak jujur, wah, itu sulit sekali diperbaiki. Ini benar-benar jadi pengingat ya betapa krusialnya peran kita semua dalam menanamkan kejujuran sejak dini. Hal ini membawa kita pada pertanyaan mendasar tentang apa sih yang sebenarnya jadi tantangan kita sehari-hari di kelas? Mungkin kita sering ya merasa khawatir lihat anak didik kita misalnya mencontek hal-hal kecil atau datang terlambat, buang sampah sembarangan, hal-hal sepele. Tapi dalam hati kita bertanya-tanya gimana ya cara menanamkan nilai-nilai yang benar dari sekarang? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata, ya, kekhawatiran kita di kelas itu adalah cerminan dari tantangan yang jauh lebih besar di tingkat nasional. Coba deh kita lihat data ini. Angkanya jujur cukup bikin kaget kan? Lebih dari 83% pemerintah daerah itu sudah punya regulasi pendidikan anti korupsi, tapi laporannya dari sekolah ternyata kurang dari 5%. Ini artinya apa? Implementasinya seringkali, ya cuma jadi pemenuhan syarat administrasi di atas kertas, belum benar-benar jadi perubahan di lapangan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita menjembatani jurang antara aturan yang sudah ada dengan kenyataan di lapangan? Jawabannya ada pada strategi nasional. Begini, KPK itu punya strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi. Ada 3 ujung tombak. Pertama, penindakan. Ini supaya orang takut korupsi. Kedua, pencegahan. Sistemnya diperbaiki biar celahnya tertutup. Nah, yang ketiga, dan ini peran kita semua, adalah pendidikan. Tujuannya bukan cuma bikin anak takut, tapi membangun nilai dari dalam diri mereka, supaya mereka tidak mau korupsi. Untuk membantu kita di pilar pendidikan inilah, lahir sebuah alat bantu yang praktis banget. Inilah dia solusinya. Peta kompetensi pendidikan anti korupsi. Kita sebut saja peta kompetensi PAAK ya. Ini yang akan jadi panduan kita. Yuk, sekarang kita bedah sama-sama apa sih isi dari peta kompetensi PAK ini. Kerangkanya ternyata dibangun di atas 5 elemen inti. Ini dia 5 kompetensi intinya. Pertama, ketaatan pada aturan. Kedua, konsep kepemilikan. Ketiga, menjaga amanah. Keempat, pengelolaan dilema etis. Dan yang kelima, membangun budaya anti korupsi. Kelimanya ini dirancang untuk membangun karakter dan integritas anak secara bertahap dari usia paling dini. Nah, sekarang yang paling penting buat kita semua. Gimana cara menerjemahkan konsep-konsep besar tadi menjadi kegiatan yang nyata dan praktis untuk anak-anak PAUD di kelas kita? Yuk kita lihat. Kita mulai dari kompetensi pertama, ketaatan pada aturan. Ini adalah dasar dari segalanya, fondasi untuk disiplin dan juga tanggung jawab. Untuk anak-anak kita di PAUD, tujuannya sederhana banget kok. Fokus kita ada di kolom PAUD ini ya. Capaian pembelajarannya hanya 2. Mereka bisa mengenal aturan sederhana dan kemudian menjalankan aturan sederhana itu. Contohnya, gampang. Mengajarkan mereka untuk antre saat cuci tangan atau membiasakan mengembalikan mainan ke tempatnya setelah selesai bermain. Aktivitas kecil tapi dampaknya besar untuk membangun kebiasaan baik. Oke, kompetensi yang kedua adalah konsep kepemilikan. Wah, ini juga ide yang fundamental banget untuk ditanamkan sejak anak-anak masih kecil. Di kelas, ini artinya kita mengajarkan anak-anak untuk bisa membedakan mana yang milikku dan mana yang milikmu. Targetnya, kalau kita lihat di kolom PAUD, adalah supaya mereka bisa mengenali mana barang milik pribadi dan orang lain, lalu menghormati hak kepemilikan itu. Contoh praktisnya, membiasakan anak untuk selalu bilang, boleh pinjam sebelum memakai mainan temannya. Simpel kan? Tentu saja, peta kompetensi ini tidak berhenti di 2 poin itu. Masih ada 3 lagi yang sama pentingnya. Misalnya, menjaga amanah. Contohnya membiasakan anak mengembalikan pensil yang ia temukan kepada kita. Lalu ada mengelola dilema etis, seperti melatih anak untuk jujur dan berani mengaku kalau tidak sengaja menumpahkan air. Dan terakhir, membangun budaya anti korupsi, yang artinya menjadikan semua kebiasaan baik tadi sebagai sesuatu yang normal dan biasa di kelas. Kalau semua ini kita lakukan secara konsisten, tujuan akhirnya jadi sangat jelas. Kita ingin membentuk generasi masa depan yang secara sadar mengikuti aturan, yang menghormati hak orang lain, dan siap membangun budaya integritas dimanapun mereka berada. Singkatnya, profil lulusan yang kita harapkan adalah anak-anak yang berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli. Jadi,
Ibu dan Bapak guru, apapun yang Anda lakukan setiap hari di dalam kelas, sekecil apapun itu kelihatannya, percayalah, Anda sedang meletakkan fondasi paling penting untuk masa depan bangsa kita. Anda adalah arsitek karakternya. Anggap saja penjelasan ini sebagai titik awal. Nggak perlu melakukan semuanya sekaligus besok pagi, nanti malah pusing. Coba deh, dari 5 kompetensi tadi, pilih satu saja yang paling relevan dengan kondisi kelas Anda besok. Dan mulailah dari sana. Satu langkah kecil saja sudah sangat berarti. Terima kasih banyak telah menyimak.